Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yazizan, NIM T 2019-1204. Di sini, saya anggota dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang pertama akan membahas tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan di kelas melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja guru sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas untuk menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa pengertian penelitian tindakan kelas menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Suyanto. Secara singkat, penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melalui tindakan tertentu untuk meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Yang kedua, menurut Kasihani, penelitian tindakan di kelas adalah penelitian praktis yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran di kelas dengan melakukan tindakan. Yang ketiga, menurut Sulipan, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di kelas untuk mengetahui akibat dari tindakan yang telah dilakukan pada subjek penelitian di kelas. Yang keempat, menurut Wina, penelitian tindakan kelas merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik khususnya dalam pengolahan pembelajaran. Yang kelima, menurut John Elliot, penelitian tindakan kelas merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Yang keenam, menurut Hardjodipuro, penelitian tindakan kelas adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri agar kritis terhadap praktik tersebut dan mau mengubahnya. Dapat disimpulkan, penelitian tindakan kelas adalah suatu pendekatan yang bersifat reflektif untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu kegiatan pembelajaran di kelas dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, tindakan yang dapat diberikan kepada siswa itu bisa lebih kreatif, efisien, dan inovatif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahina Arifadul Mujaidah, NIM T 2019-1221. Nah, setelah kita mendengar penjelasan tentang pengertian penelitian tindakan kelas yang sudah dijelaskan oleh saudara Emi, kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman sekalian, setiap jenis penelitian tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang relatif berbeda jika dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. Di antara karakteristik tersebut yaitu yang pertama, masalah penelitian yang diangkat biasanya berdasarkan persoalan praktik pembelajaran yang dihadapi oleh guru di dalam kelas. Kemudian yang kedua, adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penelitian-penelitian kelas yang dilakukan dengan mencoba berbagai tindakan yang menjadi karakteristik penting bagi penelitian tindakan kelas. Nah, dasar yang paling utama bagi pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk proses perbaikan. Jadi, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk memperbaiki persoalan-persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh guru di dalam kelas. Yang keempat, yaitu berorientasi pada pemecahan masalah yang dilakukan dengan melakukan tindakan treatment tertentu untuk menyempurnakan proses pembelajaran di kelas.
Kemudian yang kelima yaitu siklus tindakan atau action dalam penelitian tindakan kelas dilakukan melalui beberapa tahapan daur ulang. Nah, siklus tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, kemudian melakukan tindakan, kemudian pengamatan atau observasi, dan yang terakhir analisis atau refleksi. Kemudian yang keenam yaitu pengkajian dampak tindakan. Dampak tindakan dikaji ulang dengan tujuan untuk mengetahui apakah memberi dampak positif atau sebaliknya yaitu memberi dampak negatif yang merugikan bagi peserta didik. Yang ketujuh adalah kolaborasi atau collaboration. Nah, dalam penelitian tindakan kelas diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung objektivitas dari hasil penelitian tindakan kelas. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan dengan teman sejawat, kolega, kemudian atasan atau pimpinannya. Yang kedelapan yaitu refleksi. Refleksi adalah merenungkan apa yang sudah dikerjakan baik di dalam maupun di luar kelas atau dapat dikatakan suatu upaya, evaluasi atau penilaian. Jadi dengan memperhatikan karakteristik penelitian tindakan kelas, kita diharapkan dapat membedakan antara penelitian biasa dengan penelitian tindakan kelas, sekaligus juga untuk mengetahui untuk apa dan di mana penelitian tindakan kelas dilakukan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan, NIM T 2019-1244. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip PTK. Prinsip-prinsip PTK, seperti yang kita ketahui, PTK merupakan penelitian tindakan kelas. Tentunya di dalam pelaksanaannya guru tidak boleh semena-mena dan juga tidak boleh seenaknya sendiri dalam melaksanakan PTK ini. Tentu di sini ada hal-hal penting yang harus kita amati dan juga harus kita terapkan di dalam prinsip-prinsip PTK ini. Guru dalam pelaksanaan PTK ini harus cermat dan memperhatikan setiap pembelajaran tanpa mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung seperti biasa. Seperti yang kita ketahui, PTK ini bersifat samar. Langsung saja kita kaji tentang PTK, prinsip-prinsip PTK. Yang pertama adalah tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Misal guru mengajar. Guru mengajar ini melakukan penelitian tindakan kelas. Di sini pembelajaran pada umumnya tidak boleh, PTK ini tidak boleh mengganggu pembelajaran pada umumnya. Karena PTK di sini bersifat samar ataupun tidak perlu sampai diketahui siswa atau tidak terlihat. 2. Masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru di kelas. 3. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga tidak berpeluang mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat dan taat asas PTK. 5. Permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, mendesak, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. 6. Peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. 7. Kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan proses pembelajaran akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Jadi di poin ke-7 ini bisa kita pahami bahwa PTK ini sifatnya terus-menerus dikarenakan sepanjang zaman itu ilmu akan berkembang, teman-teman. Sehingga kita juga sebagai guru yang profesional harus mengenal PTK ini dengan baik agar nantinya kalau kita mengajar ataupun menerapkan PTK ini dapat pula seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan di masa itu.
itulah prinsip-prinsip PTK yang saya sampaikan dan selalu digunakan dalam pelaksanaan PTK di sekolah. Memang sekilas terlihat sulit dilaksanakan karena di samping kita harus terlihat samar, kita harus menilai pembelajaran, kita harus menilai PTK, kita harus menyamarkan PTK dan juga mengkolaborasikan dengan pembelajaran pada umumnya. Memang mungkin terlihat sulit, tapi kalau kita berusaha dan juga kita melakukan ikhtiar sekuat tenaga, insya Allah kita dapat melaksanakan PTK secara umumnya dan juga menerapkan seluruh prinsip-prinsip tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufuril Imam Hamdani, NIM T 2019-1246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research, di mana tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. W.R. Brooks seperti dikutip oleh Suyatno menyebutkan bahwa tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah pengembangan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh guru di kelasnya, dan bukan bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut Sanjaya, tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar secara praktis. Berkenaan dengan tujuan PTK merupakan salah satu cara strategis bagi guru untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan. Tujuan PTK dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan persoalan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, PTK harus difokuskan pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh seorang guru. Kemudian dicoba dan dievaluasi apakah tindakan-tindakan alternatif tersebut dapat digunakan untuk problem solving atau tidak terhadap masalah yang sedang dihadapi olehnya dalam kegiatan pembelajaran. Jika perbaikan dan peningkatan pelayanan profesional guru dalam konteks pembelajaran dapat terwujud berkat diadakannya penelitian tindakan kelas, ada tujuan penyerta yang juga dapat dicapai. Tujuan penyerta yang dimaksud adalah terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian tindakan kelas berlangsung. Tujuan penyerta ini merupakan perbaikan dan peningkatan layanan pendidikan. Oleh karena itu, guru akan lebih banyak berlatih mengaplikasikan berbagai tindakan alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Melalui PTK, seorang guru akan lebih banyak mendapatkan pengalaman tentang keterampilan praktik pembelajaran secara reflektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidana Stuti, NIM T 2019-1230. Saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai manfaat PTK. Manfaat PTK cukup besar, baik bagi guru, pembelajaran, maupun sekolah. Adapun manfaat PTK bagi guru, yang pertama yaitu menghasilkan laporan-laporan yang dapat dijadikan panduan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, dengan adanya PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, karena sasaran akhir dari PTK sendiri adalah perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang secara profesional karena ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang keempat, jika guru dapat berkembang secara profesional, maka guru akan lebih percaya diri
Apalagi jika hasil dari PTK tersebut dapat dipublikasikan, maka akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan. Yang kelima, melalui PTK, guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang keenam, pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kelasnya. Yang ketujuh, melalui pelaksanaan PTK, guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung apakah pembelajaran yang dilakukannya selama ini memiliki efektivitas yang tinggi atau tidak. Dan yang kedelapan, dengan melaksanakan PTK, guru akan lebih kreatif karena guru dituntut untuk selalu melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi dari berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang digunakan. Yang kedua, manfaat PTK bagi pembelajaran. Dengan adanya PTK ini, maka kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran akan cepat dianalisis dan diperbaiki, sehingga hasil belajar siswa diharapkan meningkat. Selain itu juga mendorong terwujudnya pembelajaran yang menantang, menarik, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa. Karena strategi, metode, teknik, dan media yang digunakan bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu manfaat PTK bagi sekolah. PTK memberikan sumbangan positif bagi kemajuan sekolah. Hal ini tercermin dari peningkatan kemampuan para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta kondusifnya iklim di pendidikan tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iftitahul Khairiyah, NIM T2019-1234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan sama halnya dengan penelitian lain, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Peneliti dapat mengurangi kekurangannya dan memaksimalkan kelebihannya. Samsky menyatakan kelebihan dari PTK. Yang pertama, kerjasama dalam penelitian tindakan menimbulkan rasa memiliki. Kerjasama dalam proyek penelitian tindakan mungkin memenuhi kebutuhan dalam kehidupan modern. Kerjasama memberikan kesempatan untuk menciptakan kelompok baru yang mendorong lahirnya rasa keterkaitan. Yang kedua, kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Dalam interaksi dengan orang lain, seseorang akan menemukan bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, mereka menerima dirinya sendiri secara wajar, dan melalui kelompok, mereka akan memiliki berbagai cara dalam memecahkan masalah. Banyak saran penyelesaian, banyak analisis kritis, situasi terbuka yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Yang ketiga, kerjasama ada saling merangsang untuk berubah. Mencoba sesuatu yang baru selalu mengandung resiko. Dan ketika kelompok menanggung resiko, maka resiko perorangan menjadi kecil. Dalam penelitian menunjukkan dalam dinamika kelompok, banyak individu lebih cepat mengalami perubahan dibanding seorang yang bukan anggota kelompok. Pada hakikatnya, manusia menginginkan perubahan yang progresif, sehingga melalui penelitian ini akan mendorong individu anggota terlibat dalam perubahan konstruktif dan progresif. Yang terakhir yaitu kerjasama dalam penelitian meningkatkan kesepakatan melalui kerjasama demokratis dan dialogis. Peneliti tidak merasa memiliki semua fakta dan mengetahui semua jawaban. Peneliti mencoba mengumpulkan semua fakta dan secara cermat menilai dan menguraikan masalahnya. Peneliti harus peka
terhadap perasaan peneliti lain dan perasaan kelompok dalam mengambil tindakan. Mereka membantu kelompok dalam konteks yang lebih luas dari situasi dan kemungkinan berbagai penyelesaian. Melalui kerjasama dalam penelitian tindakan, orang terlatih mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan kekurangan PTK yaitu 1. Kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pada pihak peneliti. Yang kedua, penelitian tindakan memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya. Faktor waktu ini dapat menjadi kendala besar. Yang ketiga, kelemahan tentang konsepsi proses kelompok. Yang keempat, kesulitan mengajak orang untuk mengadakan perubahan. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.